Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pastor Sam, Pastor Phil kesempatannya buat membagikan firman di sini. Tidak pernah bermimpi saya bisa di depan kalian semua, pastor-pastor idola saya. Ya hanya karena karunia Roh Kudus saja ini bisa terjadi. Perkenalkan, nama saya Roy Simona. Saya dari Jakarta. Saya seorang leader dari GPCC. Dan kemarin Pastor Sam bilang tentang renungan harian itu snack. Dan saya adalah seorang produsen snack. Jadi saya kirim renungan harian 2 kali seminggu kepada orang-orang di marketplace. Kalau ada yang mau langganan, bisa minta nomor saya di admin, nanti saya kirimkan. Nah kemarin Pastor Phil kasih tema tentang winning battles. Dan menurut saya tidak ada kemenangan yang paling besar dibandingkan dengan Paskah. Jadi hari ini kita mau coba belajar sesuatu tentang Paskah. Nah, tahukah kalian kalau Paskah itu sebenarnya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya di Yesaya 52:13 itu dia bilang, "Hambaku akan berhasil ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan." Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang siapa sih sebenarnya hamba yang ditulis Yesaya ini? Dan di Kisah Para Rasul 8, pertanyaan ini dijawab karena ada seorang pejabat Ethiopia, dia lagi baca kitab ini dan dia bingung juga ya, siapa sih? Terus ada Filipus lewat di sampingnya dan Filipus bilang, oh itu tentang Yesus gitu. Jadi kita bisa yakin kalau cerita ini adalah tentang Yesus. Nah, kemarin kita belajar di kelas hermeneutik bahwa dalam bahasa Ibrani, kalau ada pengulangan itu bukan kebetulan. Pengulangan itu adalah penekanan. Jadi bahwa ini penting, makanya diulang sama penulisnya. Nah di kitab Yesaya tentang Mesias ini, nubuatan Mesias ini banyak banget pengulangan. Karena Nabi Yesaya tuh ingin mengilustrasikan bahwa segala sesuatu yang milik kita jadi milik dia, dan segala sesuatu milik dia jadi milik kita. Nah, pengulangan yang paling menarik buat saya adalah di kitab Yesaya 53 ayat 7. Karena di sini bukan sebuah kata yang diulang, tapi kalimat. Dia tidak membuka mulutnya, diulang lagi. Dia tidak membuka mulutnya. Jadi saya juga belajar waktu zaman itu, ternyata kalau ada hewan itu mau dipersembahkan dan dia meronta-ronta atau dia mengeluarkan suara, itu tandanya ini tidak layak dijadikan korban. Nah makanya diamnya Yesus di sini itu bukan bentuk ketidakberdayaan, tapi ini adalah ketaatan, dan ini kediamnya sendiri pun itu adalah persembahan dia buat Bapa ya. Nah sebelum saya mengerti soal diamnya Yesus ini, saya tuh komplain terus sama Tuhan. Saya tuh dilahirkan di broken family, saya dilahirkan juga badan kiri saya ini agak lebih kaku dari yang kanan, dan mata saya juga bermasalah, udah hampir buta sebenarnya. Mungkin tinggal 25% ya, 30% maksimal. Nah, saya tuh ngerasa kayak, Tuhan ya ampun hidup tuh susah banget. Kenapa sih nggak mati aja kalau gini terus gitu. Nah, tapi suatu saat tuh Roh Kudus ingatkan saya tentang Yesus itu kalau mau keluar dari pengorbanan tuh gampang banget. Dia tinggal ngomong sebenarnya. Nah, begitu saya sadar soal bahwa Yesus tuh masuk ke penderitaannya tuh dengan rela ya. Walaupun sebelumnya dia bisa keluar, di situ semua komplain saya berhenti sih. Saya ngerasa udah nggak ada lagi alasan buat komplain ya. Apa yang karena Yesus lakukan buat saya ya. Jadi kini inti kita hari ini saya yang mau bagikan itu adalah Yesus memenangkan pertarungan paling penting dalam sejarah semesta alam ini dengan diam. Jadi diam, again, bukan dia nggak berdaya ya. Karena setidaknya ada 3 hal yang saya pelajari dia bisa lakukan selain diam. Yang pertama, dia bisa panggil 72.000 malaikat. Jadi waktu dia ditangkap, dia bilang, apakah kamu pikir aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 legiun malaikat. Nah, satu legiun itu 6.000 pasukan. Jadi kalau 12 legiun, itu tuh 72.000 malaikat. Nah, di 2 Raja-Raja 19, ada satu malaikat Tuhan, dalam satu malam dia melenyapkan 185.000 prajurit Asyur. Satu malaikat 185.000. Nah, zaman itu kekuatan
militernya Romawi itu maksimal 250.000 sampai 300.000 pasukan. Nah, kalau satu malaikat bisa 185.000, ya maksimal 3 malaikat Romawi akan lenyap dalam malam itu juga. Nah, tapi Yesus bisa melenyapkan Romawi satu itu, tapi dia enggak. Dia tetap pilih untuk diam. Itu diam yang pertama. Yang kedua, dia bisa bilang stop. Waktu dia udah di atas kayu salib, ada orang-orang yang teriak, orang lain dia selamatkan, biarlah dia sekarang menyelamatkan dia sendiri. Orang niatnya ngejek. Tapi kalau Yesus udah capek, udah kesel banget, aduh udahlah, ini orang-orang nggak tahu siapa gue gitu kan, nggak tahu siapa saya. Dia, udahlah saya turun aja, habis kita semua. Jadi inilah masa paling kritikal di mana dunia tuh hampir berakhir. Kalau Yesus turun dari salib, bukan perang nuklir ya. Ini kalau Yesus dia bilang stop, selesai kita semua. Dan yang ketiga, dia bisa perintahkan semesta gitu. Jadi maksudnya Yohanes kan sendiri bilang ya, pada mulanya ada firman, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Firman ini kan tentang Yesus. Jadi kita bisa lihat ya, Yesus kalau ngomong, Lazarus sudah mati, Lazarus keluar. Orang mati bangun. Waktu dia di tengah badai di danau, angin diam. Terus waktu dia suruh murid-murid yang lempar jaring, dia nggak ngomong apa-apa, jaringnya penuh gitu. Jadi setiap Yesus ngomong sesuatu itu jadi gitu. Jadi bayangkan mulut yang menciptakan semesta alam ini memilih untuk diam. Kenapa sih? Kenapa dia milih untuk diam? Kenapa dia memilih diam? Supaya pada akhirnya dia bisa ucapkan satu kata. Tetelestai. Sudah selesai. Yang artinya zaman itu ya udah, itu surat hutang sudah dicap lunas. Kasusnya ditutup, udah nggak ada lagi yang perlu dibayar. Jadi pertempurannya sudah selesai, utangnya sudah lunas, tuntutan atas manusia selesai, tutup. Nggak ada tuntutan lagi atas manusia. Tapi yang ini yang kita tadi pelajari dari awal ya. Kemenangannya itu yang terima bukan dia. Dia menderita, dia dihakimi. Yang menerima kemenangannya kita. Jadi ingat pengulangan di Yesaya 53, dia, kita, segala sesuatu yang milik kita jadi milik dia, penghakiman kita jadi milik dia, dan apa yang jadi milik dia jadi milik kita. Kemenangan dia atas kayu salib dan dibuat kita. Nah, jadi di kitab Roma 8 ayat 1 juga Paulus ingatkan ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena penghakimannya sudah diambil sama Yesus. Nah, jadi satu pertanyaannya buat kita semua sekarang, penghakiman apa yang kamu sedang jatuhkan pada diri kamu sendiri? Misalnya kamu bilang, aku nggak cukup baik nih, aku selalu ngerusak nih segalanya nih. Jadi kalau sampai mereka kenal aku sebelum-sebelumnya siapa, kayaknya mereka bakal kabur deh. Jadi kita mesti balik lagi, siapa yang bilang itu? Karena Yesus sudah bilang, Paulus sudah bilang sendiri, tidak ada lagi penghakiman, putusannya sudah kelar, bahwa kita ini sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan dosa. Jadi kalau ada penghakiman itu jelas bukan dari Yesus. Nah, jadi intinya buat peperangan kita nggak bisa menang tuh dengan postur seperti ini gitu ya. Kita cuma bisa menang tuh dengan postur terima. Karena Yesus yang memenangkan pertarungannya dan kita yang menerima kemenangannya. Amin.